Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang memahami cara supaya kebun kita ini memang benar-benar produktif dan memiliki hasil yang lumayan baik. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan bisa mengenjot semangat bagi teman-teman dalam berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, bagi kalian yang baru berkebun kelapa sawit, yang memang masih mencari informasi ke sana ke sini, bagaimana tata cara berkebun kelapa sawit yang benar, tentunya kalian berada di channel yang tepat. Karena saya di sini berteori memang berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, dan kalian bisa lihat sawit yang punya saya ini memang sudah berproduksi, dan saya rasa ini lumayan cukup baik dan memang bisa menjadi andalan nanti untuk keluarga saya. Jadi teman-teman, bagaimana sih konsepnya sehingga kita bisa mendapatkan kebun yang memang kebun dengan produktivitas yang tinggi. Jadi dari sekarang teman-teman, kalian harus tanamkan mindset yang benar, mindset yang jelas, sehingga kalian nanti dalam berkebun itu memang memiliki jiwa yang semangat, tidak pantang menyerah. Dan tentunya memang sawit ini memerlukan proses yang cukup lama, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tidak instan teman-teman, tidak seperti tanam padi, tidak seperti tanam jagung, tidak seperti tanam kacang. Tanam sawit ini memerlukan semangat yang memang luar biasa untuk bisa kita sampai di titik aman. Titik amannya itu kapan teman-teman? Titik amannya itu ketika sawit kita sudah berumur 5 tahun ke atas. Jadi kalau masih 5 tahun ke bawah, kita masih belum berada di titik aman. Memang ketika sudah 3 tahun, sawit kita memang sudah mulai berproduksi, sudah mulai berbuah. Namun di sanalah kita diuji dengan ujian yang sebenarnya. Karena ketika umur 3 tahunan di sana kita sudah mulai panen, namun panen yang kita dapatkan itu fluktuatif ya, fluktuatif, dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita dalam merawat kebun. Bahkan untuk membeli pupuk pun tidak bisa kita sisihkan untuk itu. Ya tentunya kita juga akan berdebat dengan istri ketika kita dapat panen. Istri minta uangnya dan kita bagaimana caranya menyisihkan uang untuk memupuk. Dan kita dalam mindset kita tentu sawit kita biar menghasilkan lebih banyak, tentu kita harus memupuk dengan maksimal. Nah di sanalah ujian-ujian itu akan datang. Namun teman-teman, cukup kalian bersabar saja, nanti ketika datang waktunya itu pasti akan indah pada waktunya. Dan sampai kapan kita seperti itu, ya seperti yang saya bicarakan tadi, ketika umur sawit kita sudah 5 tahunan ke atas dan kalian bisa membawa pulang uang yang lebih banyak meskipun sudah dipotong dengan biaya perawatan dan biaya pemupukan. Nah teman-teman, jadi sabar, kalian harus memang benar-benar memanage diri kalian hingga 5 tahun. Nah lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebun yang berproduktivitas tinggi? Syaratnya teman-teman, kalian harus mengawalinya dengan cara yang baik. Kalian harus benar-benar memiliki jiwa petani sawit yang memang benar-benar baik. Yang pertama teman-teman, kalian harus mempersiapkan benih yang baik. Kalau memang kalian bisa membeli benih yang terbaik, kalian gunakan benih yang terbaik. Memang teman-teman, harga benih yang bagus itu lumayan cukup tinggi, dan itu sesuai dengan kualitasnya. Karena saya sudah membuktikan di tempat saya, baik itu kebun saya sendiri ataupun kebun orang lain, ketika sawit itu menggunakan benih yang tidak baik dengan benih yang memang resmi, itu perbedaannya jauh teman-teman. Perbedaannya sangat jauh, baik dari segi pertumbuhan ataupun perkembangannya. Jadi memang kalau memang bibit abal-abal itu, yang pertama akan banyak sekali potensi kegagalannya. Itu yang pertama, baik dari segi pertumbuhannya nanti. Yang kedua memang dari segi penyakitnya, kemudian dari segi adakah buah jantan, buah
landak dan lain sebagainya, itu berpotensi akan jauh lebih besar kegagalannya ketimbang kita menggunakan benih yang resmi. Memang benih resmi pun masih akan ada yang gagal, namun persentasenya tidak lebih besar dari benih yang gagal. Karena teman-teman, seperti yang saya sudah ucapkan di awal tadi, bahwa memang berkebun kelapa sawit ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Maka dari itu teman-teman, mulailah dengan cara yang baik dan benar sehingga nanti waktu yang lama ini tidak sia-sia kita menunggunya. Jangan sampai kita sudah menunggu 5 tahun ternyata benih yang kita gunakan benih yang tidak bagus dan hasilnya tidak bagus. Tentunya itu akan sangat membuat kita menyesal. Yang kedua teman-teman, selain kita menggunakan benih yang bagus, kita harus melakukan perawatan secara maksimal. Baik itu dengan cara membersihkan lahan. Yang pertama, jangan setengah-setengah. Maksud saya setengah-setengah itu kita tanam di bawah karet, kita tanam di bawah naungan yang lain. Jangan teman-teman. Kalau memang kalian seperti itu, ya tentunya kalian akan mendapatkan konsekuensinya bahwa pertumbuhan sawit kalian itu akan sedikit lambat dan terhambat. Tentunya kalau pertumbuhannya terhambat, maka kalian juga akan terlambat mendapatkan hasil yang maksimal. Yang punya teman-teman yang lain 3 tahun sudah panen, tentunya kalian bisa menunda hingga 4-5 tahun baru bisa dipanen. Dan tentunya itu adalah satu kerugian teman-teman ketika kita memang melakukannya dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu teman-teman, ya niatkan diri kalian untuk berkebun kelapa sawit dengan cara yang benar. Setelah cara yang benar yang pertama, yaitu setelah pembersihan lahan, kemudian kalian lakukan pemupukan dengan secara maksimal. Nah, sering saya sharingkan dalam video-video sebelumnya teman-teman, bahwa saya selalu menanamkan kepada semua yang menonton video saya bahwa melakukan pemupukan itu tidak harus dengan menggunakan dosis yang besar, namun harus dilakukan secara rutin. Nah, itu yang penting teman-teman. Meskipun sedikit, tapi sawit kita ini terus dilakukan pemupukan secara rutin. Jadi kalau yang saya lakukan itu setiap bulan saya pupuk dengan pupuk yang berbeda, KCL, TSP, urea, dolomit dan lain sebagainya. Itu selalu saya lakukan rotasi 1 bulan sekali. Dan tentunya saya juga tidak bisa memenuhi secara dosis yang besar karena memang saya memiliki ekonomi yang memang kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan sawit. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran-gambaran kita ini sebagai petani sawit kecil. Kalau kita memiliki biaya yang cukup, ya alangkah baiknya kalau kita memang melakukan pemupukan dengan dosis yang sesuai takaran atau sesuai dengan jurnal-jurnal yang ada. Tapi kalau memang kita tidak memiliki biaya yang cukup, yang penting kita rutin melakukannya setiap bulan. Itu lebih baik ketimbang kita melakukannya hanya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau menurut saya, pengalaman saya yang sudah saya lakukan, lebih baik kita melakukannya tiap bulan, kecuali ketika musim kemarau itu harus ditunda karena memang untuk efektivitas pupuk yang kita tebarkan. Nah, setelah itu teman-teman, pemupukan yang baik tentunya kita harus merawat sawit kita ini dengan cara yang baik pula. Setelah kita tanam, kita siapkan penanaman dengan lubang yang benar, dengan lubang yang lebar. Kalau sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dengan cara lubang yang benar, terus pemupukan dasar yang baik. Kemudian setelah kita tanam, kita harus bisa mencegah sawit kita ini termakan oleh hama, termakan oleh hama-hama sekitarnya seperti babi, tikus. Bagaimana caranya kita melindungi benih-benih yang sudah kita tanam? Jangan kita sekedar tanam sudah kita tinggalkan, nanti kita lihat 3 bulan lagi habis. Nah, itulah teman-teman, kita harus terus memupuk semangat kita, jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah ya. Terus lakukan upaya-upaya ketika kita menghadapi masalah ini, langsung cari solusinya, langsung belajar, baik itu di YouTube, baik itu di Google, baik itu di buku, baik itu dari pengalaman orang-orang sekitar. Jadi kalian harus terus belajar, harus terus mengamati kebun kalian, harus dijaga betul-betul, jangan sampai benih yang sudah kita tanam itu sia-sia. Dan tentunya teman-teman, benih yang kita tanam harus sesuai umurnya biar pertumbuhannya itu lebih baik. Jangan kita menanam benih yang memang sudah tua dan tentunya itu akan stresnya terlalu lama.
benih yang disarankan yaitu umur 1 tahun kita ada 1 tahun di polybag, kemudian baru kita turunkan di lahan. Maka dari itu teman-teman, kita harus memang benar-benar paham cara-cara yang bisa membuat sawit kita ini cepat besar. Kemudian setelah kita melakukan untuk hama, nah yang selanjutnya kita harus berjuang keras untuk membersihkan gulma. Jangan sampai khususnya di piringan, baik itu piringan baik itu lorongan teman-teman, kalau menurut saya kalian harus terus membersihkan kebun kalian sepanjang tahun. Jangan sampai kebun kalian itu terbungkus oleh gulma. Ya kalau memang kebun kalian sedikit, ya tentunya kalian bisa mengerjakannya setiap hari. Ya sehari dapat 1 lorong, dapat 2 lorong, itu sudah baik sekali. Dan tentunya ketika kebun kita terbengkalai, ya itu pasti akan sangat mengganggu dari pertumbuhannya. Bahkan kebun kalian tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik ketika kalian tinggalkan. Jadi teman-teman, beberapa faktor itulah yang sangat penting sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kebun kita. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus pasti akan ada solusi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan tentunya saya juga pernah mengalami ketika sawit saya dimakan babi hingga 11 batang, kemudian dimakan tikus hingga 20 batang. Dan tentunya teman-teman jangan khawatir ketika kita merawat sawit kita dengan baik dan benar, itu pasti akan berhenti. Dan tentunya dengan upaya-upaya yang kita lakukan, langsung cari solusinya. Bagaimana kalian harus belajar, jangan sampai kebun kalian yang sudah kalian tanam dengan susah payah ini hilang karena ketidakmampuan kita dalam memanajemen semangat kita. Maka dari itu teman-teman, tetap semangat, terus berjuang. Nanti ketika sawit kalian sudah umur 5 tahun, kalian akan menikmati dari proses yang sudah kalian laksanakan, meskipun itu berat, meskipun itu memerlukan biaya yang cukup besar, dan tentunya itu kalian akan nikmati di masa-masa tua kalian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.